Hai Sobat Hijau, bersama PJ di sini. PJ akan nemenin kalian ngabuburit di hutan. Dan yang pasti hari ini seru banget karena kita bakalan ngobrolin soal ABG. Apa itu ABG? Ambil bibit gratis. Jangan kemana-mana, tetap di ngabuburit di hutan. Di sini Sobat Hijau sudah ada narasumber kita hari ini. Ada Pak Idi Bantara. Halo Pak Idi Bantara, kita sapa dulu dong Sobat Hijau. Oh, iya. Hai Sobat Hijau. Hai Sobat Hijau. Nah, Pak Idi Bantara ini, beliau merupakan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wai Seputih Wai Sekampung di Lampung. Wah, berarti Bapak nih jauh-jauh dari Lampung ke sini Pak, nemenin kita ngabuburit ya? 5 jam. 5 jam perjalanan. Darat ya. Nah, hari ini tuh kita bakalan ngobrolin soal ABG. Waduh, apa tuh ABG? Kayak saya dong Pak ya, Iya, ABG? betul. Ya. Betul. Saya tariknya sama lah, bibit sama ABG sama. Bibit sama ABG sama, tapi bukan ABG seperti saya ya, karena saya udah bukan ABG, ini mohon maaf ya. ABG di sini adalah ambil bibit gratis. Nah, ini adalah program dari KLHK. Nah, Pak Idi, berarti kayak kita nih, ABG-ABG nih yang lagi nonton, Sobat Hijau tuh kalau misalnya mau nanam bibit gratis tuh bisa ya Pak? Berarti dapat bibit gratisnya itu bisa ya Pak? Bisa. Itu syaratnya apa aja sih Pak kalau misalnya mau dapat bibit? Syaratnya sangat sederhana. Dia datang ke lokasi persemen permanen. Oh, membawa fotokopi KTP. Nanti dari petugas di lapangan ada yang melayani. Namanya ada mandor administrasi. Dia akan melayani bibit yang diminati. Misalkan di situ ada mangga, alpukat yang diminati mana? Oh, semuanya bisa. Ya. Kemudian dia harus punya lahan, punya niat baik untuk nanam ya, punya lahan. Bisa lahannya dia, bisa memfasilitasi kawan-kawannya juga bisa. Oh, jadi bisa. Sebenarnya persyaratannya datang ke tempat persemaian permanen, terus nanti dilayani mengisi formulir. Tapi harus punya KTP dong Pak berarti? Fotokopi KTP sebagai lampiran. Nah, Pak Idi, kalau misalnya satu KTP itu bisa dapat berapa bibit Pak? Kalau yang kami lakukan di Lampung, satu KTP 100 boleh, sampai 1000 pun boleh. Tapi ada blanko yang harus diisi. Nah, itu tuh syaratnya sama juga, sama yang kayak misalnya saya cuma pengen 2 bibit aja Pak, atau misalnya sama yang pengen dia mau, mungkin dia mau bikin ini kali ya, hutan sendiri kali ya, ribuan, itu syaratnya sama aja Pak? Syaratnya agak dibedakan ya. Kalau yang pribadi itu hanya fotokopi KTP tadi, membuat formulir. Kalau misalnya ada yang pengen luas lagi ya, jumlah di atas 1000 harus ada, tadi saya sampaikan ada proposal, juga ada tim kami, tim verifikasi kebenaran dari lokasi yang akan ditanami, apakah perorangan atau gabungan. Kan bisa juga kelompok tani nanam ribuan hektar. Oh, bisa. Tapi ada verifikasi, mungkin karena bibit terbatas ya bertahap. Tapi semangat itu yang kita tangkap, prinsipnya oke, nggak ada masalah. Kan bukan hanya persemen permanen, ada juga kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Misalnya di hutan gundul mau ngijaukan, ada kegiatan khusus memang dikhususkan untuk merehabilitasi hutan yang kritis. Ribuan hektar pun boleh. Prinsipnya oke. Malah dengan senang hati ya Pak? Senang hati, ya, gitu senang ya, hati. Pak, ya? Lebih hutan lebih produktif, kemudian masyarakat juga partisipasi menjaga sumber daya hutan alam ini. Ya. Tapi mungkin kalau misalnya memang mau yang ribuan gitu akan ada verifikasi lebih lanjut. Ya, kita membuat tim. Ya. Oke, nah nih Pak, kalau misalnya persemaian permanen tuh ada di mana aja sih Pak di seluruh Indonesia? Di Indonesia hampir setiap provinsi ada 50 persemen permanen. Seperti di Jawa Barat ini ada 4 ya. Kalau di Lampung ada 2. Ya, di Lampung Selatan sama Tanggamus. Tapi setiap provinsi hampir ada. Kalau di Jawa Barat di mana nih Pak? Saya kan di Jawa Barat nih Pak. Di Bogor. Di Bogor. Ada di Rumpin. Ada 2 ya. Bogor ada di Bogor sama di Rumpin sama di kantor Cimanggis. Ada Cimanggis. Ada di IPB ada. Ya, ada juga di Purwakarta. Oh, Purwakarta. Ya, ada. Kalau misalnya nih Pak nih Sobat Hijau,
ada yang mau langsung, aduh pengen nih. Ya. Mereka tuh bisa tahu infonya, tempat, misalnya mereka harus kontak siapa, lokasinya di mana, itu bisa ke siapa tuh Pak? Sekarang kalau di Instagram, di Facebook kan sudah setiap hari upload ya. Ya, itu bisa komunikasi di situ. Kemudian kalau mau langsung ke lokasi persemen itu jauh lebih baik, kan bisa memilih banyak jenis ya. Enak ya, jadi kayak lagi belanja ya Pak. Mana nih yang betul, tapi gratis. Tapi gratis. Ya. Di situ kan ada macam-macam, ada tanaman kayu, ada tanaman multipurpose tree species, itu tanaman yang menghasilkan bukan kayu, misalkan duren, alpukat. Apa namanya? Multipurpose tree species, tanaman serba guna lah ya. Jadi dia bisa pohon tapi menghasilkan bukan hanya kayu. Buah seperti juga. durian kan bisa juga kayunya. Aduh, tapi yang utama kan buahnya. Jarang yang orang tujuan nanam durian pengen nebang kayu kan, jarang ya. Iya, justru pengen buahnya ya matoa kan? Ini contohnya matoa, juga kayunya bagus. Nah, di sini ya, Sobat Hijau, ini matoa. Lihat di sini udah banyak buah-buahan yang pengen aku coba ini. Iya, boleh. Pak Idi, ini tuh saya tertarik banget ya. Iya. Kira-kira tuh ada bibit apa aja sih Pak yang bisa kita ambil nanti? Iya. Jadi persemen, hampir semua persemen, baik itu kebun bibit desa, kebun bibit rakyat, persemen permanen, yang disediakan tuh kayu-kayuan, juga tadi tanaman MPTS, atau tanaman yang hasilnya non kayu ya, yang tidak ditebang, multipurpose tree species ya. Juga nanti kita bagi lagi. Jadi tanaman MPTS ini ada yang generatif itu dihasilkan dari bibit biji ya. Biji ini biji. Jadi langsung biji. Langsung biji. Nah, biji dibesarkan, kemudian orang ambil. Itu dari generatif. Ada juga yang vegetatif, yang kita sambung. Oh, dari. Ya, nanti kita praktekkan ya. Ini kita sambung. Jadi kayak dari batangnya gitu ya Pak ya? Ini batang generatif, kita tempel dari batang yang unggul. Misalkan contohnya ini alpukat, dari buah alpukat yang unggul. Yang kita ketahui unggul itu apa? Itu relatif ya, tapi kami unggul itu adalah yang peminat pasarnya tinggi. Ya, sehingga kok produksi langsung bisa terjual. Jadi ini ganti unggul. Nah, setelah kita tanam 2 tahun, 3 tahun udah berbuah. Kalau generatif bisa 7 tahun. Nah, ini kalau dari biji ya. Tapi sebenarnya teknologi kami di Masrat itu nanam biji juga nggak ada masalah. Nanti setelah besar, umur 2 tahun bisa disambung juga. Nanti coba kita praktekin nih Pak, ajarin saya caranya, siapa tahu nanti saya bisa ini nih nanam dari bibit ya. Ya, jadi ya, tadi saya sampaikan ada bibit produktif, ada bibit generatif, ada tanaman lingkungan. Misalkan ketapang kencana yang untuk terus jalan ya. Itu bagus Pak, ketapang kencana kan, saya pengen loh. Ya lumayan peminatnya besar dan harganya juga masih tinggi. Nah di kita gratis. Nah itu jumlahnya bisa banyak, di Lampung itu bisa 100.000 tiap tahun. Untuk ketapang kencana, kemudian glodokan, kemudian tabe buya yang bunganya kuning, merah itu, kami siapkan juga. Itu kebutuhan untuk yang terus jalan desa-desa, jalan RT, jalan desa, jalan kecamatan, bisa menggunakan bibit persemaian, dan itu sangat apa ya, bisa banyak begitu ya. Daripada beli, nanti dari desa membiayai ngangkut saja cukup. Cuman kita paling biaya ngangkut aja. Kalau dari desa pemohonnya dari kepala desa lah begitu ya. Dari RT bisa. Pak Idi keren sekali loh. Ya memang kita harus keren. Kalau nggak keren nggak akan. Pak Idi tuh kayak ini pahlawan lingkungan. Kalau menurut juga, saya, tapi sahabat petani lah. Sahabat petani. Sobat Hijau, sahabat petani. Sahabat petani. Nah, gimana sih caranya Pak Idi tuh bisa merangkul dan meningkatkan keinginan masyarakat untuk menanam pohon seperti di Gunung Balak, Lampung? Satu prinsip saat kita komunikasi di awal itu jangan gurui. Ya kita dengar aja apa maunya dia. Nanti dari ngobrol itu kan kita bisa ramu, kita bisa analisa, oh kebutuhannya tertentu. Nah, contoh di Gunung Balak itu, kok saya pamer ngomong menghijaukan kembali dengan pohon kayu, sudah pasti penolakan. Oh gitu? Karena sudah 30 tahun untuk produksi jagung. Terus kita masuk dengan tanaman yang mengganggu jagung. Tapi bagaimana dengan kita? Karena kita kan kehutanan ya paling nggak ada pohon. Oke, pohon apa saja, makanya yang ditanam ada alpukat, ada duren, ada pala. Itu kita ngobrol. Terus dia ada bisa membuat bibit atau beli. Oh bisa membuat sendiri, oke, kita dengar. Dia kita dukung. Kita dukung. Kemudian jangan dipersulit. Yang penting aturan kita udah tahu. Kemudian pelaksanaan jangan ruwet gitu ya.
Masa sekarang kan tidak mau ruwet, yang praktis. Kok enggak ada, kan gitu kan? Ya udah itu kita ikutin. Terus kita pantau, kita dampingi, kita ajak ngobrol. Dampingan itu tidak mesti ketemu ya. Bisa WhatsApp, sekarang bisa IG, bisa YouTube. Ya, udah enak sekali sekarang itu. Dan jalan. Kalau ada problem bagaimana, dia akan ngabarin. Ngobrol lagi. Mantap sekali. Dan problem itu bagian dari jiwa kita di lapangan. Harus siap problem. Namanya dinamika hidup, nggak ada. Nah, tanaman juga demikian. Kalau kita mau mengembangkan tanaman di Indonesia dengan masyarakat, kita harus siap dengan problematika yang ada di lapangan. Betul. Adaptif kita. Ya, adaptif. Yang penting kuncinya komunikasi ya, Pak? Komunikasi, pegang aturan, realisasikan dengan sesungguhnya, sehingga klop antara ketentuan, rencana, dan target itu tercapai. Sobat Hijau, hari ini aku senang banget karena mau diajarin untuk membuat bibit unggul langsung sama Pak Idi. Ayo Pak, coba ajarin saya Pak, biar saya bisa menjadi penanam yang unggul juga. Ayo Pak, coba pertanyaan Pak. Yang pas. Sobat Hijau, perhatikan ya. Sebelum kita mulai membuat bibit unggul, kita harus mengenal dulu apa saja yang harus disiapkan. Yang pertama, tentu bibit yang ditumbuhkan dari biji. Ya, generatif ini ya. Ya, ini bijinya, ini yang gampang ya. Biji alpukat disemai, ya. Kemudian ditumbuhkan. Ini masih muda. Nah, alpukat paling bagus kalau masih muda, ya. Contoh satu, ya. Yang kedua, kita juga harus paham betul bibit yang akan disambungkan. Tentunya harus bibit unggul. Nah, tapi bibit unggul yang bagaimana yang bisa diambil disambungkan. Kita harus paham bibit yang stagnan istilahnya, baru tidur. Kalau yang tunas begini, nah ini tidur. Kalau yang tunas tumbuh daun muda. Mohon maaf, taunya tidur itu dari mana? Nah Pak? ini kan tunas tumbuh muda. Ya, yang tunas ini tidur. Tidur itu begini. Di ujungnya ini tidak ada kuncup, tidak ada tunas, tapi kuncup. Berarti ini tidur. Betul. Kemudian kita buang ini pucuknya ini ya. Dipotong ya Pak? Dipotong. Kita potong, kita buang ya. Tapi pucuknya jangan. Ujung-ujungnya ini buang, tapi nanti saya praktekkan yang dari batang bawah. Jadi ini sudah bisa 1, 2, 3. Bisa 3 mata entris untuk menjadi bibit unggul yang disambungkan. Jadi ini bukan 1, tapi nanti bisa diambil. Bisa kita potong jadi 3. 3 tuh maksudnya 3 gitu Pak? Bukan. 1 mata ini kita sambung dengan 1 mata atau 1 entris bibit unggul. Berarti nanti bisa 3. Ya. 3 mata. 3 bibit. 3 bibit. Kita potong jadi 3. Jadi 3 bibit. Kita sambungkan satu-satu. Kita coba praktek ya. Coba Pak. Kita siapkan juga ini. Ini apa? Plastik sungkup ya. Kemudian yang buat pisau. Itu biasanya es bonbon. Ya, es plastik sembarang di pasar ya. Nggak usah terpikir dengan plastik apa, enggak. Plastik apa es. Aja bisa. Ya. Plastik Kemudian pisau. Pisau ini bisa cutter, bisa memang pisau okulasi ada, bisa beli. Nah ini saya coba yang memakai yang sederhana, cutter. Yang semua orang ada ya Pak, biar gampang. Kemudian tali pengikat. Tali pengikat tuh tali plastik 1 kilo yang saya potong-potong ya. Ini saya jadikan alat pengikat. Ya. Buat itu. Ya. Kemudian kita praktek. Gimana cara prakteknya? Yang pertama kita siapkan entresnya dulu. Kita potong ya, sembarang aja. Nah kita ambil kurang lebih ya 5-10 cm. Ya. Ini juga sudah 1 mata ini. Ini kita praktek 1 ya. Kemudian jangan terbalik, mana atas mana bawah, dilihat aja tumbuhnya ini kan kelihatan. Atau pada saat motong tadi kita tahu ya. Ini kan begini. Berarti yang atas ini. Itu yang atas, ya. Kita potong, kemudian pangkalnya kita runcingin. Itu nanti untuk ditancap ya Pak? Ya. 2 sisi. Kita runcingin agar cepat lengket. Nah setelah kita potong demikian, jangan ada dipegang-pegang lagi, nggak boleh. Karena tangan kita mengandung garam ya, garam atau kotoran. Nah nanti bisa merusak sel ya. Kita setelah potong, kemudian ini batang bawah juga kita potong ya, kurang lebih 30 cm gitu. Ya, kita belah. Terus nanti pasti ditancepin. Ya, udah tahu nih. Kayaknya saya udah bisa praktek nanti. Ini kambiumnya tinggi, ini kambium tinggi. Masukin ya. Ikat. Nah karena ini batang muda itu biasanya licin bener. Maka harus diikat dari atas
Takutnya nanti dia jatuh-jatuh kalau nggak diikat. Lompat, ya. Nyikatnya harus pakai plastik ya, Pak? Plastik yang lentur, plastik gula tadi. Ini kan plastik biasa ini, yang lentur ya. Berapa detik tadi? Mungkin berapa hanya. detik ya? Sebentar Pak, paling 10 detik Pak. Satu bibit udah selesai. Oh ini udah selesai? Udah satu bibit. Oh. Ya, Pak kalau misalnya cara-caranya kayak gini nanti diajarin juga nggak sih Pak? Oh kok di persemen diajarin, tim petugas kami udah paham semua. Disungkup ya. Karena ini musim hujan, kadang-kadang kita ikat, kadang enggak. Kalau musim hujan lembab seperti ini nggak usah. Nah ini nanti akan tumbuh sekitar. Berapa lama tuh Pak? 3 minggu sudah mulai keluar. Keluar daun muda. Nah nanti kita buka. 3 minggu setelah dibuka udah siap untuk ditanam. Ya dibesarkan, nanti akhirnya seperti ini. Ya, nah ini kan sambungannya. Ini tadi jadinya ini. Nah ini kan sambungan ya. Sobat hijau ini di sini kelihatan sambungannya. Ini udah unggul. Oh udah unggul. Kok dalam dagang tadi kan generatif ya. Ya. Yang ini dari biji. Dari biji kurang lebih Rp3.000 satu bibit. Begitu jadi ini. Jadi seperti ini di lapangan sekarang di Lampung sudah 25.000. Wow, berkali-kali lipat ya langsung. Ya, padahal jadi, caranya semudah itu loh. Kita bisa lakukan sendiri betul. di rumah. Jadi membuat bibit itu dapat dilakukan siapapun di rumah manapun. Nah, model-model sekarang ini petani sudah tidak mau lagi nanam model biji. Generatif banyak yang tidak mau, kecuali pohon. Kenapa tuh Pak lama? Lama tadi. Makanya pada mau beli di toko-toko bibit ya. Harga mahal pun sampai jutaan pun dibeli. Kenapa? Udah langsung bibit, memang kebutuhannya sudah bukan hanya nanam. Ada yang diharap-harap lah ya. Oh saya akan 3 ton metik, 2 tahun atau 1 tahun. Dia sampai beli yang harga, bahkan pot yang udah berbuah dibeli. Biar cepat, nah ini teknologinya dari ini, bukan dari yang gampang lain. Banget bisa gampang, dilakukan tidak ada sulit. Cuman itu mungkin banyak orang yang nggak sabaran Pak. Padahal ini tuh mudah sekali ya. Kalau yang nggak sabar beli yang planter bag, sudah buah, langsung bawa ke rumah, petik jual lagi. Kalau saya malah langsung ke supermarket Pak, langsung beli. Itu lebih nggak sabar lagi. Tapi kalau karena sekarang saya udah tahu, saya sekarang kayaknya pengen deh nyobain nanam pohon. Atau jadi kayak sekarang langsung metik dari halaman ya kan Pak? Ya. Pak Idi, ini mungkin Sobat Hijau masih banyak yang belum tahu nih Pak. Manfaatnya kita menanam pohon nih bagi masyarakat dan lingkungan tuh apa Pak? Oke. Jadi kalau sekarang isu global orang tahu lah ya tentang pemanasan dan lain-lainnya, kerusakan termasuk banjir itu masyarakat sudah tahu itu. Iya. Oh itu akibat dari kurangnya vegetasi. Di dalam tanggung jawab kita, baik itu dari konteks agama maupun sosial maupun sebagai anak generasi kita ya Sobat Hijau ya. Ya kita memang harus kembalikan lagi yang tadi rusak berdampak pada panas ya, kemudian ke iklim dan lain-lain. Yuk kita kembaliin. Itu satu manfaat lingkungannya ya. Kemudian yang paling penting juga ekonomi. Kita tidak bisa lepas yang namanya nanam itu harus punya manfaat langsung kepada penanamnya. Misalnya saya nanam alpukat matoa. Maka satu, kita melestarikan genetik, kita juga bisa berdagang. Betul. Ya, bisa menjual lah buah dari ini. Hasilnya. Seperti matoa ini. Sekarang di Jakarta 70.000 nggak langsung habis 1 kilo. Ini nanam sendiri ya. Kalau masyarakat nanam luas, berarti bisa untuk usaha, bisa makan, juga bisa membantu kawan tetangga terkait dengan apa sih matoa? Udah ada. Atau alpukat, pangan jadi isu, air jadi isu. Nah ini menjadi kesempatan kita menanam itu jadi harus ditangkap sebagai aspek yang yang luas, tidak hanya bicara lingkungan, tapi bicara juga kehidupan. Karena zaman era sekarang itu lebih ke sumber penghidupan yang berdampak pada lingkungan. Kalau duriannya buah, matoanya buah, alpukatnya buah, merantinya ditebang, berarti alam itu lestari. Karena pasti ada pohonnya. Betul. Kalau saya matoa pasti ada pohonnya. Jadi aspek lingkungan sudah otomatis. Ya, jadi berpikir ekonomi, berpikir lingkungan tuh ya balance gitu ya. Jadi semua kayak jadi satu ya Pak sebenarnya. Ya, satu kesatuan. Sobat Hijau, obrolan kita hari ini benar-benar sangat bermanfaat buat Sobat Hijau yang lagi kebingungan pengen nanam pohon tapi nggak punya bibit, nggak tahu harus gimana. Tenang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah mempunyai program untuk membagikan bibit gratis nih buat kalian semua Sobat Hijau. Makanya, ayo kita sama-sama tanam pohon Sobat Hijau.
Aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Pak Idi hari ini jauh-jauh dari Lampung udah menyempatkan waktunya untuk nemenin kita ngabuburit ya Pak. Sebentar lagi udah buka puasa. Terima kasih juga buat Sobat Hijau yang udah nonton. Mendingan kita ucapin selamat berbuka puasa ya Pak buat Sobat Hijau ya. Selamat berbuka puasa untuk Sobat Hijau. Jangan lupa nonton podcast yang selanjutnya, Ngabuburit di Hutan.